Kabupaten Kepulauan Anambas adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulauan Anambas terletak di Laut Natuna Utara. Lokasi Anambas berbatasan langsung dengan negara lain. Di sebelah barat berbatasan dengan Malaysia, sebelah utara dengan Vietnam dan Thailand. Sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Tambelan Kabupaten Bintan. Kepulauan Anambas terdiri dari 255 pulau, 26 diantaranya merupakan pulau berpenghuni, dan 5 diantaranya merupakan pulau terluar yang menjadi batas NKRI, yakni Pulau Damar, Tokong Berlayar, Tokong Malang Biru, Mangkai, dan Pulau Nanas. Kepulauan Anambas merupakan hasil pemekaran Kabupaten Natuna pada 2008. Secara geografis, 98,7% wilayahnya terdiri dari lautan, sementara 1,27% berupa daratan. Potensi pariwisata, terutama wisata bahari di Kepulauan Anambas, sangatlah besar. Keindahan alam lautnya tidak diragukan lagi. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai potensi pariwisata Anambas, simak wawancara eksklusif Digital Manager Tribun Batam, Agus Triharsanto, dengan Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris. Hai Tribuners, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya, Agus Triharsanto. Kali ini saya sedang berada di kota Tarempa, ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Pikiran saya di sini fresh. Di belakang saya ada pegunungan, ada laut, di depan juga ada pegunungan. Pemandangannya begitu indah. Nanti saya akan ketemu dengan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Bapak Abdul Haris. Kita akan berbincang banyak mengenai potensi-potensi wisata apa-apa saja yang bisa dikunjungi di Anambas. Tetap bersama saya. Hai Tribuners, saya sudah berada di Tarempa. Di sebelah saya sudah ada sosok yang sangat luar biasa, mendedikasikan hidupnya untuk pembangunan di Anambas. Ganteng, wibawa, dan disegani. Beliau adalah Bapak Abdul Haris, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas. Apa kabar, Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Luar biasa. Saya di sini tuh, Pak, datang langsung buka pikiran. Utang saya lupa, Pak, di situ, Pak. Buka fresh. Saking luar biasanya gitu. Tapi Bapak mungkin mau nyapa dulu dengan Tribuners. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada para pemirsa Tribun di mana saja berada. Saya Abdul Haris SH, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, ingin menyapa Bapak Ibu semuanya, tapi saya akan coba dengan sebuah pantun, yaitu pancing ikan ketipas di bawah pelanta. Di Kepulauan Anambas banyak ikan ketipas. Kalau mau berwisata, ayo kunjungi Kepulauan Anambas. Luar biasa. Jadi ikan ketipas itu Bapak Ibu, para pemirsa, itu adalah nama ikan Napoleon. Yang hari ini ikan Napoleon itu merupakan suatu jenis ikan yang sangat mahal harganya, diekspor ke beberapa negara dunia. Jadi kalau bahasa orang Anambas itu adalah ikan ketipas. Di Kepulauan Anambas paling banyak ikan ketipas itu. Begitu. Wah, luar biasa. Jadi aslinya Napoleon itu di sini, Bapak,
ketipas ya? Ikan ketipas. Saya baru dengar Pak. Napoleon ada jenis kerapotong itu komoditi yang luar biasa. Ya, luar biasa. Asli sini Pak. Ikan ketipas itu ya asli Kepulauan Anambas, tapi ada beberapa kabupaten kota juga ada ikan ketipas. Tapi ya tumbuh dan berkembang biak itu banyaknya di Kepulauan Anambas. Oke Pak, ini kalau nggak Abdul kita, Bapak berarti di sini. Saya 100% lahir di Kepulauan Anambas. Jadi nggak pengen dulu tuh nggak pengen, kalau saya pengen keluar dulu atau memang pengen bangun Anambas. Ya, saya menjalankan pendidikan dari SD sampai SMA di Kepulauan Anambas. Dan juga saya melanjutkan perguruan tinggi saya di Provinsi Riau, Pekanbaru. Ya, saya menyelesaikan S1 saya di sana. Alhamdulillah selesai dengan baik tepat waktunya. Kemudian saya kembali. Saya selesai tahun 1995. Ya, kemudian saya bekerja di swasta. Kemudian saya ikut partai politik. Alhamdulillah atas izin Allah dan dukungan masyarakat diberikan amanah. Tahun 2004 saya menjadi anggota DPRD ya. Di Kabupaten Natuna sebelum kita Mekah. Dulu gabung ya? Dulu gabung. Anambas sama Natuna itu gabung ya? satu kabupaten ya? Ya, satu otonomi. Iya. Ya, sampai tahun 2009 kita pemerintah sendiri karena mekarnya Kabupaten Anambas itu tahun 2008. 2008 ya. Itu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2008 Anambas mekar menjadi daerah otonomi sendiri. 2009 mulai ada PJ-nya. Ya. Ya, tahun 2010 itu pilkada pertama. Alhamdulillah saya diberikan amanah oleh masyarakat dan Allah izinkan saya sebagai wakil bupati pada saat itu. Saat itu 2010. Iya. Ikut pemilihan 2016. Iya, terpilih. ikut 2016 mencalonkan sebagai kepala daerah bupati dan diberi lagi amanah. Dan Allah izinkan maka sampai 2021. Alhamdulillah 2021 ikut lagi diberikan amanah sampai 2024. Bapak garis tangannya gimana sih Pak? Sama nggak Pak? Sama. Iya. Itulah. Iya. Nah, banyak orang yang bertanya Pak soal Anambas. Dan saya di luar sana banyak mendengar Anambas itu Maldivesnya Indonesia. Iya. Nah, sebenarnya lokasi di Anambas itu ini dari kepulauan ya Pak. Iya. Di sini secara geografisnya seperti apa Pak di Anambas? Ya, geografis kita sebagaimana daerah-daerah kepulauan di Indonesia bahkan dunia itu hampir sama. Beda-beda tipis saja. Kita memiliki laut 98% lebih itu adalah area laut. Kemudian 1,2 sampai 1,3% itu adalah daratan. Nah, jadi Anambas ini dengan geografis berpulau-pulau itu ada 255 pulau. 255 pulau? Iya, 255 pulau itu yang baru ada penduduknya itu sekitar 26 pulau. Berarti baru berapa persen ya Pak? Ya, sekitar 10% aja ya Pak? Ya, 10-11% lah. Kemudian 229 itu kosong. Tapi kosongnya pulau-pulau itu ada lahan-lahan perkebunan masyarakat. Bukan berartinya kosong. Tidak dibiarin gitu aja. Tidak. Karena garis pantai dan luasnya pulau-pulau itu ya ada yang 2.000 hektar, ada yang 3.000 sampai 10.000 hektar. Jadi pulau-pulau kecil. Jadi Anambas ini adalah suatu kabupaten yang memiliki pulau-pulau kecil. Ya, lautnya juga luar biasa Pak. Laut jernih dan luar biasa, dan di sana itu banyak potensi. Potensi adalah potensi kelautan seperti perikanan dan lain sebagainya. Bahkan kita juga Anambas ini ada 5 pulau yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Ini yang membuat Anambas menjadi satu daerah atau kabupaten yang punya potensi strategis ke depannya. Vietnam, Thailand, Vietnam, Malaysia, Thailand, ya, dan beberapa negara Eropa. Itu tetangga sebelah itu. Kalau Malaysia paling dekat dengan Anambas. Iya. Jadi waktu zaman dulu waktu Bapak
kecil di sini gimana? Yang masih ada nggak yang sering ke Malaysia atau kamu naik kapal aja kayak gitu? Oh iya, sebelum kita kabupaten tahun-tahun 70-an, 80-an itu di sini kalau untuk ke Singapura itu penyeludupan namanya. Iya. Jalan Waktu itu gelap zaman itu. dulu ya. Iya, Ilegal. ilegal. Karena memang waktu itu Batam belum berakses seperti itu, Tanjung Pinang. Kita masih Riau. Oh iya, masih betul, Riau. betul. Itu sangat begitu jauh dan jauh sekali dan sangat terpencil Kepulauan Anambas ini. Jadi untuk merasakan pemerataan pembangunan pada saat itu, sangat jauh sekali gitu. Tapi alhamdulillah sekarang dibuka akses untuk pemekaran, otonomi daerah dan segala macam. Akhirnya masyarakat merasakan begini gitu. Ada pembangunan, kemudian lapangan kerja juga tumbuh dan lain sebagainya, dan kesempatan-kesempatan untuk masyarakat juga tumbuh hari ini gitu. Kalau kita melihat tahun 70-an, luar biasa kesedihannya. Iya, kita mau ke Tanjung Pinang aja itu 1 bulan itu pakai. 1 bulan ya, Pak? Iya, 1 bulan itu tripnya itu. 1 bulan sekali Iya, datang. 1 bulan sekali. Tripnya kita nunggu trip itu kan, perintis. Kapal perintis. Iya. Itu jadi luar biasa sulitnya waktu gitu. itu ya. Luar biasa sulitnya. Nah, kalau sekarang Pak, Bapak jadi bupati di sini. Dari 250 tadi Pak. Bapak udah keliling semua Pak itu Pak? 250 itu alhamdulillah saya sudah keliling. Sudah keliling semua Pak? Tapi saya tidak begitu hafal Nama-namanya ya? Nama, karena 250. Iya, 250. Hambatannya apa Pak? Kira-kira mimpin ini kan perlu seni luar biasa untuk memimpin kabupaten dengan wilayah kepulauan itu Pak. Ya, hambatannya ya kalau untuk memimpin itu saya kira yang paling utama adalah niat. Niatnya ya, betul. Niat kita itu memang harus ikhlas, harus khusyuk dan sungguh-sungguh. Gitu. Karena memimpin daerah kepulauan ini beda dengan memimpin daerah-daerah di daratan. Kita ini dihadapi beberapa musim. Ini yang membuat harus tegar, harus kuat, harus tangguh kita memimpin suatu daerah seperti Kepulauan Anambas ini. Kenapa? Kita dihadapkan oleh 4 musim, 3 musim yang ekstrim. Musim utara, musim barat, dan musim selatan. Sementara masyarakat kita ada di 26 pulau-pulau kecil di Pulau Anambas. Apakah mereka itu tidak membutuhkan kita sebagai sosok pimpinan? Sangat membutuhkan. Membutuhkan pelayanan, baik itu pendidikan, kesehatan, dan pelayan-pelayan umum lainnya. Nah, inilah yang membuat kita harus menanamkan niat yang betul-betul ikhlas dan ketangguhan kita, kesungguh-sungguhan kita. Itu hambatan. Kalau enggak bisa kacau musim itu kan enggak bisa. Kalau tidak ini kan akan melumpuhkan gerak kita. Betul. Hujan sedikit aja kita malas mau keluar. Gelombang tinggi sedikit, Kalau anak sekarang mager Pak namanya. Malas gerak. Jadi itu kalau ditanya apa triknya itu tadi niat. Niat ya. Niat harus kita pasang kuat-kuat. Nah, jadi untuk tantangan, hambatan itu adalah geografisnya geografisnya luar biasa. Kalau udah musim barat, musim utara, bahkan kita tidak bisa kemana-mana. Iya, karena hambatan tadi kembangnya gede ya Pak ya di sini. Iya, ombak di sini Laut Cina Selatan, Laut di Cina Selatan. Betul. Dulu kalau di dalam peta nasional kan Laut Cina Selatan. Ya, sekarang Laut Natuna Utara. Menjadi Laut Natuna Utara. Betul. Tribuners, di Kepulauan Anambas banyak sekali potensi-potensi pariwisata. Kita akan mengulik apa-apa saja andalannya. Katanya sih Maldivesnya Indonesia. Apakah benar? Nanti kita akan ngobrolin langsung setelah satu ini. Nah, Tribuners, ketemu lagi. Kita ngobrol soal pariwisata, Pak. Bener nggak sih, Pak, yang saya dengar-dengar itu Anambas itu Maldivesnya Indonesia itu? Ya, sesungguhnya benar. Ya. Anambas ini kalau digali potensi pariwisatanya, mungkin bisa menyaingi Bali. Ya.
Tapi sebelum saya uraikan, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih nih sama Tribun. Apa tuh, Pak? Ya, karena sudah melalui kegiatan ini Ya. bisa mengeksplor Oh iya, Indonesia, Anambas itu. Indonesia, Anambas lah Ya. di ujung perbatasan. Iya. Potensinya luar biasa. Ya. Dari 255 pulau tadi yang saya sampaikan tadi, itu memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Ya. Karena kita 98% laut, memang cocok dibangun di Kepulauan Anambasnya adalah wisata maritim ya, bahari. wisata maritim atau wisata bahari. Kenapa? Kita adalah gerbang, kalau dilihat peta, itu adalah gerbang itu beberapa negara Eropa itu hilirnya di Kepulauan Anambas Kepulauan ini. Anambas, betul. Barulah Tanjung Pinang, Batam dan sekitarnya. Jadi kalau kasat mata kita melihat potensi pariwisata untuk dikembangkan dan dibangun, sangat cocok di Kepulauan Anambas. Cuma satu hal yang hari ini masih tertati-tati Kepulauan Anambas ini, pertama kita butuh dukungan, ya, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat tentunya ya. yang membuat suatu kebijakan yang luar biasa. Kemudian dengan dukungan itu maka ada semacam pertumbuhan akses. Ya. Nah, yang jadi kendala daerah-daerah pulaunya adalah akses. Akses laut dan akses udara. Kita tidak punya akses darat karena kita daerah kepulauan. Nah, jadi oleh karenanya untuk pengembangan ke depannya akses itu yang paling utama. Ya. Kita sudah bangun ini bandara, cuma bandara kita baru 1,4 meter. Kilometer ya Pak panjangnya ya Pak ya. 1,4 ya, 1.400 meter Pak ya. Sementara potensi di bandara itu ada sekitar 3.000 meter. Ya, betul. Ya, sudah kita persiapkan itu. Lokasinya sudah ada sebenarnya. Sudah ada semua itu. Ya. Nah, kalau itu sudah terrealisasi dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan bahwa nanti akses akan mulai muncul. Yang di Letong itu Pak? Yang di Letong. Oh, ya. Ya. Kemudian yang di Palmata? yang untuk di Palmata di perusahaan itu ada 1,1 kilometer ya, sekitar 1.100 meter panjangnya. Itu khusus ya untuk perusahaan minyak itu. Tapi ya, tidak untuk kemungkinan juga untuk kepentingan umum. Mungkin ke depannya kita berharap pemerintah ada satu kebijakan untuk memberi ruang. Karena antara Mata dengan ibu kota dan daerah destinasi pariwisata di Kepulauan Anambas ini sangat dekat. Nah, kalau di Jemaja Letung itu, bendara itu ke tempat-tempat destinasi pariwisata dan ke ibu kota Kepulauan Anambas ini itu tempuhan speed cepat itu 2 jam. 2 jam ya. 2 jam. Jadi kalau untuk berwirawisata 2 jam itu sudah habis waktu di sana. Pak. Itu sangat merugikan para pengunjung wisata. Jadi makanya kami juga berharap melalui bincang-bincang kita ini supaya ada satu kebijakan untuk bagaimana ke depannya memberikan ruang-ruang ya supaya pertumbuhan, perkembangan, pembangunan pariwisata di Kepulauan Anambas ini semakin hari semakin tahun itu semakin lebih bagus itu. Lebih mendukung karena kalau terbangun dengan baik Pak, saya kira Anambas sebagai daerah perbatasan Indonesia ini akan memberikan devisa yang luar biasa betul Pak. Untuk negara. Jadi sebagai sumbangan pendapatan negara juga melalui sektor pariwisata di Kepulauan Anambas ya tidak jauh-jauh juga dengan Bali. Dan awet ya Pak hasil wisata. Iya, awet karena orang sudah banyak berkunjung gitu. Setiap orang banyak berkunjung kan kita ada pendapatan-pendapatan yang sah yang bisa kita pungut di sana untuk daerah dan juga negara yang kita cintai ini. Gitu. Objek-objek wisata Pak di sini itu. Lautnya bisa untuk ngacah Pak. Iya. Bisa snorkeling Pak. Snorkeling bisa, diving juga bisa. Iya. Spot-spotnya bagus-bagus. Spotnya ada 120 titik spot. 120 titik. Iya, snorkeling yang hari ini menjadi konservasi pemerintah, kita jaga, kita pelihara, dan kita awasi terus pertumbuhan, pertumbuhan karangnya, katup karangnya, dan lain sebagainya. Itu rata-rata 70-80%
itu bagus. Ya. Nah, jadi artinya potensi snorkeling, Ya. potensi diving, ya tempat tujuan haruslah di Pulau Anambas sih. Iya. Dan pohon-pohonnya juga masih rindang, iya. Pak. Pohon masih hijau, Masih ya. hijau, Ini seger di memang sini. kita pelihara. Memang ada Iya. kebun-kebun masyarakat, tapi karena tanahnya juga subur, walaupun dia dibersihkan, kemudian tanaman, pohon-pohon itu tumbuh dengan segar kembali. Iya, betul, Pak, betul. Iya. Dan Jadi juga masih fresh. tidak khawatirlah bahwa akan gersang, akan musnah tuh tidak kita ragukan. Alhamdulillah ini terjaga dengan baik. Untuk pasangan nikah muda untuk bulan madu cocok ini, Pak? Wah, sangat cocok sekali. Cocok ini, Pak. Kita ada resort Pulau Bawah. Ada Pulau Bawah? Ada Pulau Iya. Bawah. Itu Iya. juga suatu resort, suatu destinasi yang sudah mendunia. Menurut CNN itu merupakan daerah tropis terindah dunia. Ya. Ya, itu sudah sudah dinobatkan Ya. itu. Ya, Di dia Pulau Bawah. mengalahi beberapa wisata di yang Thailand, lain. Ya. beberapa wisata di Eropa sana itu. Jadi Jauh, luar Pak, biasa. dari sini? Ya itu tadi, ya, kalau persoalan jauh akses, memang kita itu yang menjadi Jadi kendala, ya. untuk pembangunan pariwisata ini. Iya. Dari ibu kota ke Pulau Bawah itu sekitar 2 jam. 2 jam, 2 ya? jam. Oh, perjalanan, ya. Perjalanan gitu. Iya. Makanya ya mudah-mudahan lah. Dan itu tergantung musim juga ya, Pak, ya? Iya, tergantung musim. Ada 3 musim tadi, kalau iya. pas musimnya... Kalau musim selatan ya jangan ditempuh sebelah Iya. sana. Ini ke selatan, iya selatan. Oh, malah kacau nanti, Pak, ya kan? Kacau. Iya, iya. Oke, Tribuners, itulah potensi-potensi pariwisata di Kepulauan Anambas. Kita akan ngobrolin lagi mengenai rencana ke depannya. Bagaimana mimpi besar Bapak Abdul Haris untuk mengembangkan dan susahnya bagaimana mengembangkan potensi-potensi pariwisata serta pembangunan di Kepulauan Anambas setelah break berikut ini. Tribuners, ketemu lagi bersama saya, bersama Bapak Bupati Abdul Haris. Oh ya, lokasi ini berada di Masjid Agung Baitul Makmur. Lokasinya luar biasa, ini berada di ketinggian. Tadi di sebelah sana kita memandang, sekarang kita bergerak di sisi yang lainnya. Jadi memang dikelilingi oleh alam yang luar biasa. Itu yang di situ apa, Pak? Batu Lepe, ya, Pak? Batu Lepe, ya. Batu Lepe. Destinasi Batu Lepe. Batu Lepe itu berarti batu yang lebarnya luar biasa itu. yang luarnya menjorok ke laut, iya, Pak, ya? menjorok ke Menjorok ke laut. Lepe itu artinya lebar itu. Lepe itu lebar, artinya? Lebar, ya. Lebar, ya. Lepe itu bahasa kita di Anambas, bahasa Melayu. Oh, lebar, ya. Lepe lebar. Ya. Lah, kita ngobrolin masjid ini, Pak. Masjid ini tahun 2017. 17. Ya. Berarti Bapak dong yang Iya, di zaman Bapak yang ngomongkan. Benar, ini di masa saya kita bangun secara mutayyiz. 3 tahun. 3 tahun ya, Ya, 2017 3 tahun. sampai Ya, 2015. Ya, ya alhamdulillah bisa terbangun secara fisiknya sudah total. Ya. Sekarang kita lagi membangun tamannya dan juga akses-akses lainnya di sekitar masjid ini. Jadi ini sebagai daya dukung pariwisata juga sebenarnya. Iya, ini ya kita jadikan destinasi Wisata religius. ya. Religius. Makanya waktu MTQ provinsi kita minta di sekitar Masjid Agung ini, Gunung Astaka kita bangun secara permanen. Ini adalah salah satu juga bentuk akses dan wadah untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Oh, di Anambas ini ya? Di area Masjid Agung Baitul Makmur. Nah, Pak, untuk pengembangan wisata, padahal ada nih potensi lain di Anambas. Potensi laut itu kan biasanya banyak banget. Kenapa Bapak fokusnya ke wisata, Pak? Kira-kira apa yang dasar ini? Iya, karena Anambas ini dengan geografis dan juga potensi-potensi yang ada, saya melihat pariwisata adalah cocok untuk Kepulauan Anambas. Ya.
Kalau kita bicara potensi untuk masa depan masyarakat Kepulauan Anambas, ya selain dari sumber daya alam seperti minyak dan gas, kita juga punya granit. Ya, granit yang di bibir pantai itu mungkin jutaan ton mungkin. Ya. Kemudian jutaan kubik atau ton atau apapun bentuknya. Itu luar biasa. Di setiap pulau itu di pesisir pantainya ada granit. Kemudian ada lagi potensi perikanan. Ada lagi potensi lainnya. Ya, tapi kenapa saya pilih pariwisata? Karena pariwisata ini adalah untuk masa depan masyarakat Kepulauan Anambas ini, bahwa Anambas ini dengan 255 pulau akan terjaga, akan terlindungi, akan terawati, dan juga akan terawasi. Karena orang yang membangun pariwisata itu pada umumnya pasti dia menjaga. Betul. Pasti dia membersihkan. Pasti dia melindungi. Pasti dia merawat. Tidak mungkin pembangunan pariwisata itu merusak. Betul Pak. Tapi kalau tambang, Pak, mohon maaf saya, pasti merusak. Pasti merusak, Pak. Sehebat manapun pekerjaan tambang pasti merusak. Jadi oleh karena itu, saya sama Wakil Bupati berpikir bahwa untuk kelangsungan 255 pulau ini, kita harus pilih mengembangkan pariwisata. Pabrik misalkan, memang punya potensi, misalkan pabrik ikan. Tapi dengan jarak yang begitu jauh dengan pasar, siapa yang mau berani membangun pabrik dan investasi di Kepulauan Anambas? Jarak saja sudah memakan kos yang luar biasa. Belum lagi stok bahan bakunya, belum lagi geografis. Nanti para penyediaan stok dengan geografis, gelombang, angin, tidak akan tercapai maksimal, maka perusahaan industri itu juga akan macet. Betul. Nah, jadi oleh karena itu kita berpikir, saya berharap juga ke depan pariwisata ini harus dibangun luar biasa, semaksimal mungkin. Pak. Makanya khusus Kepulauan Anambas, kita mendorong lahirnya undang-undang daerah kepulauan. Itu udah lama sekali, Pak. Itu sangat lama sekali, makanya kabupaten, kota, kepulauan kompak ini bersatu untuk. Ada kabupaten, ada berapa kabupaten yang di kabupaten kepulauan saya kurang begitu apal. Tapi provinsi ada 8. Kalau provinsi itu ada 8 provinsi. Ada 8 provinsi yang. Iya, ada 8 provinsi. Rata-rata mungkin 5 sampai 10 per provinsi kabupaten ya. Mungkin belasan puluhan kabupaten kota. Nah, jadi ini harus kompak, harus bersama-sama. Kita mendorong supaya undang-undang daerah kepulauan ini segera lahir. Nah, dengan itulah nanti mungkin pertumbuhan dan percepatan pembangunan daerah-daerah kepulauan ini ke depannya semakin membaik itu. Nah, sebenarnya yang diperjuangkan, Pak, di undang-undang kepulauan itu seperti apa, Pak, misalnya dibandingkan dengan kondisi yang sekarang? Itu seperti apa, Pak? Ya, perjuangannya adalah hari ini dengan adanya regulasi-regulasi baru, pembagian dana DAO, kemudian dana perimbangan, ukurannya darat. Tidak mengukur laut. Kalau kita diukur darat 1,3%. Waduh, ya kecil sekali, Pak. Dapat apa kita? Jadi makanya beberapa kepala daerah ya protes lah. Termasuk juga kita Anambas protes. Daerah-daerah di Jawa sana bukan daerah penghasilan, tapi mereka mendapatkan luar biasa dana-dana dari pusat. Kita sebagai daerah pemerintahan juga mendapat kecil jadinya. Di pihak minyak ya, Pak? Iya, kita kan ada sumber minyak. Di Kepri ini sumber minyak menurut data itu sekitar 16 sumber minyak di sekitar Kepri ini. Untuk Anambasnya itu ada mungkin belasan, puluhan mungkin di Anambas. Ini beberapa sumber sudah masih aktif dan ada penemuan-penemuan baru. Jadi kalau undang-undang itu berbicara seperti itu, ya 1,3 daratan ini berapa persen cuma kita dapat? Iya, betul. Nah,
Kalau nanti lahirnya undang-undang daerah kepulauan, nah kita berharap laut juga menjadi ukuran sebagai indikator untuk pembagian dana perimbangan itu. Oke. Ya, jadi kalau Anambas laut dimasukkan, ya mungkin kita kan dengan 48.000 lebih penduduk kita ini, itu orang-orang tua dulu katakan Brunei itu dari lahir sampai ketua itu digaji oleh pemerintah, dikasih. Anambas bisa seperti itu. Bisa seperti itu, Pak? Bisa seperti itu. Nah, tapi ya harus dilahirkan dulu undang-undang regulasinya. Kalau enggak ya tidak bisa, tak boleh kita. Nah, artinya kan kegunaan itu sangat besar. Nanti bisa dibangun untuk membangun bandara diperluas, akses segala macamnya kan untuk itu juga sebenarnya. Iya, Pak, sebenarnya kan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas di pasal 33 itu kan semua hasil perut bumi itu dikelola oleh negara, oleh pemerintah, tapi wujudnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu hari ini dikelola, tapi apakah masyarakat Anambas sejahtera? Iya. Besar pertanyaannya gitu. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu implementasinya belum begitu menyeluruh. Gitu. Mungkin ada tempat-tempat tertentu yang hari ini menikmati itu, tapi tempat-tempat yang tertentu juga belum menikmati. Ya, makanya ya kita sama-samalah mendorong undang-undang daerah kepulauan itu lahir. Itu informasi sudah sampai di mana, Mas? Pembahasan itu DPR? Sudah sampai di lembaga DPR RI itu, DPR RI. Jadi tinggal ya teman-teman di sana lah. Kita juga mohon dukungannya dan juga dari elemen lainnya. Jadi Anambas itu maka kita pilih kenapa pariwisata, alasannya seperti itu. Docking kapal bisa juga dibangun di sini. Ada sekitar 45 lalu lalang di laut itu melewati Laut Anambas. 45% itu, Pak. Kalau kita bikin docking kapal di sini juga potensi. Tapi apakah itu akan menyelesaikan persoalan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas? Belum tentu juga. Dampaknya juga nanti docking kapal itu ada alat-alat kimia yang merusak lingkungan laut, biota laut dan segala macam. Ini juga akan membuat keparahan ke depan untuk anak cucu yang ada di Kepulauan Anambas. Karena Bapak memang lahir di sini, merasakan keindahan Anambas dari kecil sampai sekarang kan nggak rela kalau sampai ini rusak, kan nggak rela gitu kan. Kalau instan pendapatan instan. Kalau docking kapal mungkin pajaknya luar biasa. Tapi dengan regulasi hari ini juga kita ndak bisa menjamin juga. Betul. Itu labuh ini nih kayak gini nih labuh ini sebenarnya daerah harus ambil. Tapi ini belum jelas lagi labuh ini. Itu banyak sebenarnya potensi aset pendapatan yang belum terukur, yang belum termanajemen yang begitu rapi untuk kesejahteraan daerah dan masyarakat di daerah. Luar biasa. Itu niat yang mulia dari Bapak Bupati. Biasanya kan pengennya cepat, ini pengen cepat supaya bisa dilihat hasilnya segala macamnya, tetapi tidak mempertimbangkan kesinambungan secara jangka panjangnya. Salut buat Bapak, Pak. Tribuners, nanti kita akan ngobrolin selain pariwisata, potensi sumber daya alam apa aja lagi yang ada di Kepulauan Anambas setelah break berikut ini. Oke. Nah, Tribuners, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar mengenai wisata Anambas, Maldivesnya Indonesia. Nah, Pak Bupati, kira-kira selain pariwisata, ada nggak potensi-potensi sumber daya alam lain yang bisa dikembangkan atau bisa diketahui oleh orang? Sebenarnya banyak ya. Tapi sebelum saya ke sana, ada sebenarnya yang lebih dekat dengan kita, itu sumber daya alam. Itu adalah buah pala. Nah, ini buktinya. Ini adalah sirup buah pala. Ini nanti kita coba minum. Nah, ini salah satu sirup buah pala yang diolah langsung oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Sirup buah pala ini buah pala. Ini luar biasa. Coba kita rasa dulu. Nah,
cita rasa. Tribuners, kita coba dulu ya buah pala. Harus 3 kali. Harus 3 kali Pak ya. Wah, luar biasa. Saya yang pertama tadi kebanyakan Pak, saya yang kedua gak gimana. Nggak tahu kalau harus 3 kali Ya, Pak. harus 3 kali supaya nikmat ya. Oh, Bisa afdolnya cita begitu rasa. ya. Iya. Kemudian bisa dia menyerap Menyerap. di seluruh. Ini untuk kesehatan juga Pak ya. Ini untuk kesehatan juga, karena ini ada vitamin C-nya di sana. Dan ini dikelola oleh masyarakat Desa Tiangau, Harung Hijau. Ini selatan Kepulauan Anambas. Nah, di sana itu ada tanaman buah pala. Buah pala ya. Ya, buah pala ini ya. Jadi luar biasa itu potensi yang di darat. Ya. Nah, jadi kalau ditanya potensi apa selain pariwisata? Nah, karena kita memiliki laut yang begitu luas, saya pasti mengarahkan kepada untuk potensi perikanan. Perikanan ya. Ya. Jadi perikanan kita juga luar biasa di Kepulauan Anambas ini karena sudah nyata dan jelas luas laut kita aja 98% lebih. Gitu. Tapi potensi ini belum tergali begitu maksimal. Perikanan tangkap ya Pak ya? Ya, perikanan tangkap, perikanan budidaya. Gitu. Kalau perikanan tangkap kita masih menggunakan para nelayan kita itu adalah alat-alat tradisional. Kemudian juga tonase kapalnya juga hanya sekitar 10 tonase. 10 itu bisa Itu berapa kilo Pak? Itu ya sampai 30 mil bahkan sampai 100 mil. Oleh masyarakat kita sebenarnya sudah tidak memungkinkan lagi dengan jarak yang begitu jauh, tapi itu tadi. Jadi masyarakat nelayan Anambas juga pemberani dan juga mereka tangguh untuk mencari penghasilan. Nah, ini kalau dikelola dengan baik dan serius, ramah lingkungan, juga akan membawa satu kesejahteraan yang luar biasa untuk masyarakat Kepulauan Anambas. Nah, tapi hari ini saya katakan banyak juga dilakukan oleh tangkapan-tangkapan dari luar Kabupaten Kepulauan Anambas, bahkan juga illegal fishing dari beberapa negara menangkap ikan di tempat kita ini menggunakan pokat harimau dan cangkrang. Itu kan merusak terumbu karang, mengambil ikan-ikan yang masih kecil. Jadi cuma pengennya sekarang aja yang banyak, nggak mikir nantinya. Tidak memikirkan 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang. Gitu. Jadi ini salah satu potensi. Oleh karena itu, kita tidak ada daya. Kalau pemerintah kabupaten tidak memiliki daya yang begitu besar dan kuat, itu bagaimana potensi perikanan ini diberdayakan maksimal buat masyarakat yang sistemnya adalah ramah lingkungan. Ini salah satu juga yang ingin kita dorong ke pemerintah pusat dan provinsi, bagaimana memanfaatkan sumber daya perikanan ini bisa maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Kepulauan Anambas dengan sistem ramah lingkungan. Kemarin kalau nggak salah beberapa waktu Pak Menteri juga sempat datang ke sini. Ya, alhamdulillah memang kita minta beliau datang ke Kepulauan Anambas ini supaya melihat langsung bahwa Kepulauan Anambas ini cocoknya bagaimana dari sektor perikanan. Nah, pada waktu itu setelah kita menyampaikan beberapa hal, beliau tertarik dan membuat satu komitmen untuk membangun sebuah gedung balai benih ikan. Oh, ada balai benih ikan. Ya, ke depan beliau akan menyiapkan balai benih ikan. Nah, balai benih ikan ini adalah salah satu bentuk upaya kita memberikan kemudahan, memberikan kesiapan kepada masyarakat yang menggeluti pekerjaannya budidaya. Oh iya. Jadi betul. Untuk pembenihan tidak perlu lagi mengambil di Bali, mengambil di Situbondo, mengambil di Medan dan lain sebagainya. Mengambil di Batam. Kalau di Batam pun itu persediaan bibit itu juga terbatas juga. Nah, dan risiko bagi nelayan kerambah ini juga besar. Pertama, ikannya harus menyesuaikan situasi arus dan air di Kepulauan Anambas ini. Jadi
kematian ikan itu tinggi. Sekian puluh persen. Jadi bisa stres kan? Bisa stres. Ya. Tapi kalau di sini pembijan penetas ikannya, maka nelayan-nelayan keramba di sini mengambilnya itu sudah sesuai arus, air asinnya sudah sesuai. Jadi tinggal memindahkan lokasi untuk pembesaran. Tinggal memindahkan. Pasarnya, pasar dunia, ekspor. Hongkong ya Pak? Hongkong, Cina, itu luar biasa. Berapa ada saja. Ya. Nah, tapi saya juga ingin menyampaikan, artinya potensi itu, Ya. oke, kita bisa berbagi beberapa negara-negara. Ya. Tapi ke depan kita mesti harus buat market di kita. Betul Pak. Jadi biar orang Hong Kong, biar orang Cina yang mau makan ikan Itu ke sini. harus ke Anambas. Harus, ya. Bukan kita yang ngirim ke sana Jangan ya Pak. kita yang ngirim. Ya, betul, betul, kita mana tahu nanti dibudidayakannya di sana, Ya. dibikinnya induk di sana, ditetaskan di sana. Akhirnya nggak butuh kita lagi. Iya, Pak? akhirnya tidak butuh sama kita. Ya. Akhirnya kita mau buka pasar mana? Ya. Tak bisa. Tapi saya kira ini pesan saya, ya ke depan harus itu dipikirkan. Iya, iya. Sekarang oke lah, karena masih tertatih-tatih kita untuk mengembangkan, membangun sektor perikanan ini. Karena saling mendukung gitu Pak. Wisatanya yang tadi alamnya bagus, ikannya juga katanya kita kan baru mati sekali ya Pak. Baru mati sekali. Baru mati sekali. Iya. Kalau yang lain kan matinya berapa kali tuh. Itu juga masih manis, artinya itu saling mensupport Pak. Jadi saling mendukung. mensupport, Ya. saling berinteraksi dan Interaksi. bersinergi. Iya. Karena pariwisata tetap butuh dengan makan. Betul, betul. Pak. Makan tentu makan yang segar, yang Ya. enak, yang banyak vitamin. Ikan adalah salah satu bentuk tidak bisa ditinggalkan. Jadi pariwisata, kulinernya ikan laut yang baru, laut, ya. yang segar, ini adalah berkesinambungan. Jadi saya kira makanya pengembangan pariwisata, perikanan ini sangat cocok. Ya, gitu. Dua betul. sektor itu bisa mensejahterakan masyarakat Kepulauan Anambas, tapi ini harus ada niat, Ya. harus ada kesungguhan, dan berjanji teguh kita. Itu bagaimana dua sektor ini harus dibangun dengan rapi dan baik. Nah Gitu. Pak, Bapak kan udah 2 periode sampai 2024. Kok masih mikir, wah kalau biasanya kan, udahlah nanti dulu. Kok masih mikir bagaimana nih mengembangkan Anambas tuh? Ya, kita dilahirkan di permukaan bumi ini, kita kan tidak ada bawa apa-apa. Ya. Ya. Kemudian kita dibesarkan oleh orang tua kita sampai kita bisa berkarya, bisa begini, dan itu tidak semua orang. Ya. Ya. Makanya rasa syukur saya kepada Allah SWT dan berterima kasih kepada orang tua, hanya satu bakti kita. Ya. Sepanjang ayat masih dikandung badan, sepanjang kita Allah masih berikan pemikiran, kekuatan dan kesehatan, maka kita harus abdikan, harus kita wakafkan, gitu. Tanpa ada batas. Jadi apakah kita mau pensiun ataukah kita tidak ada fungsi lagi, itu bukan persoalan. Tapi semua organ tubuh kita ini mempunyai arti dan mempunyai manfaat buat siapapun. Jadi oleh karena itu saya berprinsip bahwa walaupun 1 hari 2 hari saya mau pensiun dari kepemimpinan saya sebagai kepala daerah, saya terus berupaya untuk memberikan yang terbaik. Ide yang terbaik, saran pendapatan yang terbaik. Untuk nantinya diteruskan oleh siapa saja. Mudah-mudahan ini bisa diikuti, ya seandainya cocok, ya diikuti, kalau seandainya tidak, itu ya kita serahkan kepada mereka. Artinya tanggung jawab kita kepada negara, pemerintah, kemudian kepada Allah Taala, mungkin dari sisi pengabdian tentang kepemerintahan itu selesai gitu. Tapi tanggung jawab kita kepada masyarakat, kepada Allah untuk yang lainnya itu tetap jalan, itu. Apa yang kita lakukan itu ya yang dampaknya dosa ya tetap Allah akan catat, pahala Allah akan catat. Pak, ini susah loh Pak nyari pemimpin kayak Bapak. Ya itu sebenarnya mengalir begitu saja di dalam jiwa saya. Naluri ya Pak, mengalir untuk Naluri, pengabdian. iya. Untuk pengabdian luar biasa. Nah Pak, terakhir Pak untuk closing statement Pak. Kira-kira mimpi besar apa yang Bapak belum
terwujud untuk pengembangan Anambas dan pesan untuk Anambas segala macam. Ya. Saya kira Anambas memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan, untuk diberdayakan, yang nantinya untuk membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat. Nah, kemudian saya ingin berpesan bahwa Anambas itu adalah satu daerah kepulauan yang memiliki potensi yang luar biasa, darat maupun laut, itu mesti harus dibangun, dikembangkan, dan juga diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama potensi pariwisata dan potensi perikanan. Jadi oleh karenanya, kalau mau berwisata, datanglah ke Kepulauan Anambas. Kalau mau makan ikan segar, juga harus ke Pulau Anambas. Anambas, yes, Anambas adalah daerah perbatasan yang menjanjikan untuk masa depan Indonesia ke depan. Oke, oke Tribuners, itulah perbincangan saya dengan Bapak Abdul Haris, Bupati Kepulauan Anambas. Jadi pasangan-pasangan muda yang mau bulan madu jangan khawatir datang ke Anambas. Air lautnya bisa untuk ngaca, dan bisa membuka pikiran, membuka fresh. Bagi yang berpenat-penat di kota, datang ke sini untuk kembali fresh. Bapak Abdul Haris, terima kasih. Ya, sabar. Atas waktunya, terus mengabdi Pak, luar biasa. Siap. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.